Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kepergok mencuri ponsel dari rumah kawan lama. 2 pemuda di Medan nyaris tewas dikeroyok massa. Seorang kakek di Medan mencuri telepon genggam milik pegawai toko ponsel. Pelaku gunakan modus pura-pura beli alat pengeras suara. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, ratusan anak mengikuti parade pakaian anak di Pasar Kamu, Pantai Labu Deli Serdang. Dengan modus berpura-pura bertamu ke rumah kawan lama, 2 pemuda babak belur dan nyaris tewas diamuk warga di Medan. Keduanya kepergok mencuri sebuah telepon genggam milik rekan wanitanya. Iqbal dan Dani babak belur setelah menjadi bulan-bulanan warga karena diduga kepergok mencuri 1 unit telepon genggam di rumah korban Jalan Ileng Lingkungan 1, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Senin siang. Pelaku bernama Dani bahkan nyaris tewas terkapar di depan halaman rumah warga, sementara Iqbal diarak warga sejauh 100 meter menuju rumah kepala lingkungan setempat hingga akhirnya dibawa ke Mapolsek Medan Labuhan. Dari pengakuan korban, pelaku Iqbal yang merupakan kenalan lama korban datang bersama temannya Dani bertamu ke rumahnya. Saat korban akan membuatkan teh, tanpa disadari pelaku Iqbal mengambil telepon genggam dari saku belakang celana korban. Saat korban mengantar teh ke ruang tamu, kedua pelaku telah pergi. Menyadari telepon genggamnya hilang, korban memanggil pemuda setempat hingga kedua pelaku tertangkap dan babak belur diamuk massa. Dia ikutin aku belakang, tiba-tiba aku belakang nih di kantong. Ya belnya nggak terasa, aku buat teh tuh. Udah ada siap-siap tehnya, mana peku, saya adalah ke situ, mana peku, pulang. Aku bawa tehnya, orang tuh nggak ada lagi. Aku tanya sama bawa aku, wah ada 2 orang tadi, wah pulang lewat, ada sana, aku tanya sih depan lagi, ibu. Bu, ada orang tadi, Bu. 2 orang tadi. Ada ke 2 orang? Bawa HP-mu atau gitu. Kini kedua pelaku telah diamankan di Polsek Medan Labuhan untuk dimintai keterangan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Memperingati Hari Anak Nasional, ratusan anak mengikuti parade pakaian anak di Pasar Kamu, Pantai Labu Deli Serdang. Parade ini digelar agar para generasi penerus lebih mengenal aneka ragam suku dan budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Raut bahagia terpancar dari wajah ratusan anak-anak saat mengikuti parade pakaian anak di Pasar Lama, Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu Deli Serdang. Dengan hati gembira, mereka membawa bendera keliling Pasar Kamu sambil diiringi lantunan kasidah. Ratusan anak ini memakai pakaian tradisional. Tujuannya agar mereka lebih mengenal ragam suku serta budaya yang ada di Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Selain mengelilingi area pasar, ratusan anak juga diberikan tepung tawar sebagai simbol doa, penghormatan kepada anak, serta mereka dapat terbebas dari segala bentuk kekerasan. Komitmen kita dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak anak kepada seluruh anak di Indonesia akan dapat semakin kita kuatkan dan semakin kita wujudkan, khususnya bagi masyarakat anak-anak Kabupaten Deli Serdang. Anak-anak kita adalah masa depan kita. Memberikan fasilitas untuk anak tumbuh kembang hari ini sama dengan membangun peradaban Indonesia ke depan. Parade pakaian anak digelar dalam rangka memperingati Hari Anak yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2023. Diharapkan ke depannya pemerintah dapat melindungi serta memenuhi hak anak, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus diperhatikan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Kini kami ajak Anda bernostalgia sejenak melihat sejarah kota Medan melalui salah satu restoran tertua yaitu Tip Top. Ya, restoran ini telah berdiri sejak tahun 1934 yang menjadi favorit sejak zaman kolonial Belanda. Bagaimana Tip Top bisa bertahan? Berikut laporannya.
Berada di pinggir jalan Jenderal Ahmad Yani Kesawan, Medan, bangunan ini memang menarik perhatian. Terlebih lagi, arsitekturnya masih belum banyak berubah. Padahal restoran ini telah berdiri sejak 1934. Jejak sejarah Tip Top tergambar jelas pada foto-foto lama dan barang-barang lama di sudut-sudut restoran ini. Saya duduk di tempat yang sudah berdiri sejak 1934. Bayangkan, 1934. Makanannya pun makanan khas dari Belanda zaman dulu. Tetapi saya pilihannya masih tetap tifumi goreng, kesukaan saya. Tapi ini ada salah satu yang khas, bitterballen. Menu-menu di restoran ini pun masih dipertahankan. Kuliner ala zaman kolonial. Seperti dijelaskan Dedi, pengurus restoran Tip Top. Bistik Amerika. Bistik Amerika. Iya. Oke. Bitterballen. Bitterballen itu yang ini ya? Iya benar. Ini bitterballen. Ini dibuat dari apa, Pak? Daging sapi. Daging sapi? Iya, digoreng pakai tepung. Digoreng pakai tepung. Daging sapi. Berarti isinya daging sapi ya? Daging sapi. Saya coba dulu bitterballen. Bitterballen. Rasanya itu empuk di dalam ya. Pas kita gigit langsung kerasa daging sapinya khas. Juga saya ingat dari dulu terkenal dengan es krimnya. Saya tadi sudah saya jelaskan menikmati es krim Java Chip. Ini sudah, ini berdiri, ini sudah agak cair tinggal ini. Dibikin dari bagaimana yang khas ini Pak Dedi? Sampai sekalian makan ya, nggak apa-apa Pak Dedi ya? Oh, ini dibuatnya dari dulu sampai sekarang dipertahankan. Itu kan pakai susu murni. Ya, sama Susu ada murni aromnya, ya? ada aromnya, rasanya aroma arab. Susu murni pantasan rasanya feels good, surga. Selain mempertahankan menu kuliner yang lama, cara masaknya pun masih dipertahankan dengan menggunakan kayu bakar. Karena kita menjaga Tip Top ini tradisional juga, dulu pakai kayu sampai sekarang kita pertahankan. Karena beda rasanya Pak ya? Kalau aroma kayu lebih enak daripada gas. Aroma kayunya Iya, ya? benar, Pak. Kayunya juga khas kah? Ya, kayu khas. Kayu khas dari mana Pak Dedi? Dari ladang sendiri di Talun Tenas. Oh jadi kayunya pun dari kebun sendiri, ladang sendiri. Iya, Pak. Wow. Mempertahankan tradisi dan sejarah. Inilah tampaknya ingin dipertahankan manajemen Tip Top hingga saat ini. Oh ya, ini bangunan juga Pak. Bangunan ya? Bangunannya bangunannya juga, dan bentuk klasiknya tetap dipertahankan sesuai dengan namanya, dan juga walaupun udah modern sekarang tetap Tip Top bertahan gitu, dengan ciri khas bentuk bangunannya gitu Pak. Wow mantap. 1934 hingga 2023 saat ini. Wow, tidak terbayangkan bagaimana Pak Dedi dan teman-teman menjaga tradisi, bisa dikatakan tradisi Kota Medan ya, kebanggaan Kota Medan. Kota Medan. Henry Sianipar dan Daniel Stanggang melaporkan dari Kota Medan. Untuk pertama kalinya, Danau Toba Sumatera Utara akan dilengkapi wisata kapal pinisi yang rencananya mulai beroperasi pada Agustus 2023. Di atas kapal pinisi, wisatawan dapat bermalam mengelilingi Danau Toba dengan sejumlah fasilitas yang tersedia. Ada pemandangan berbeda di dermaga ruang terbuka Parapat, Kabupaten Simalungun. Sebuah kapal yang diberi nama Pinisi Kenzo untuk pertama kalinya dihadirkan di Danau Toba. Saat masuk ke dalam kapal Pinisi, wisatawan dapat melihat gorga, seni ukir atau seni pahat Batak Toba, serta sejumlah ornamen yang melambangkan 8 kabupaten atau kota di Sumatera Utara. Kapal ini dibuat menggunakan bahan baku kayu jati. Dikerjakan selama 15 bulan, dan kapal Pinisi memiliki lebar 5 meter dan panjang 21 meter. Pinisi Kenzo dapat memuat 11 orang, memiliki 4 kamar cabin, 7 kru kapal termasuk koki yang akan memasak hidangan khas Sumatera Utara. Menparekraf Sandiaga Uno meninjau langsung kapal Pinisi. Ia menyebut wisata kapal Pinisi harus mengutamakan keamanan dan kenyamanan para wisatawan. Saya ucapkan apresiasi karena ini memakan waktu hampir 15 bulan dari September 2021 sampai Desember 2022, dan rencananya akan beroperasi mulai bulan Agustus 2023 ini.
Saya harapkan pinisi ini walaupun dibangun dengan penuh kearifan lokal karena ada gorga dan juga ada beberapa ornamen yang melambangkan 8 kabupaten kota, tapi juga kita pastikan keselamatannya menjadi utama. Di kapal pinisi, wisatawan dapat bermalam, mengelilingi Danau Toba dengan sejumlah fasilitas yang tersedia seperti canoeing, paddling, dan juga menembak ikan. Rencananya kapal pinisi akan beroperasi pada Agustus 2023. Hadirnya kapal pinisi Kenzo diharapkan dapat mendukung target capaian kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 8,5 juta dapat tercapai. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.